Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir dalam forum diskusi hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan era digital saat ini, yaitu Smart ASN dalam mendukung Smart Governance, dengan studi kasus transformasi layanan ISAMSAT Jawa Barat. Sudah hadir bersama saya tiga narasumber luar biasa, yaitu Kang Eco dari Pegawai Bapenda Jawa Barat, serta Teh Empit dan Kang Irawan ASN Pemprov Jabar. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kepada Tempit, saya mau bertanya nih Teh. Kita mulai dari konsep dasarnya ya. Banyak orang mendengar istilah Smart ASN, tapi mungkin belum paham betul nih artinya apa. Nah, apa sih sebenarnya Smart ASN dan mengapa penting untuk Smart Governance? Baik, terima kasih banyak Tadela. Jadi, Smart ASN itu nggak hanya terkait ASN itu harus paham teknologi, tapi ASN juga harus punya tiga kompetensi inti. Yaitu yang pertama ada kompetensi digital, di mana ASN itu harus mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat, mempermudah, dan mempermurah layanan publik. Yang kedua ada kompetensi mindset pelayanan, di mana para ASN selalu menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas. Yang ketiga, ada kompetensi, integritas, dan adaptabilitas, di mana para ASN harus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kalau dalam konteks smart governance, smart ASN ini menjadi sebuah motor penggerak, karena pemerintahan yang cerdas tidak akan terwujud kalau orang-orang di dalamnya tidak cerdas secara teknologi, kebijakan, maupun juga secara etika. Kalau kita bicara soal smart ASN, intinya kan kita mau ASN itu melek teknologi, lincah beradaptasi, dan bisa ngasih layanan yang cepat, tepat, dan transparan. Nah, salah satu contohnya itu ada di iSamsat. Dulu bayar pajak kendaraan kan kita butuh waktu lama, harus antri dulu, rawan ketemu pungutan yang nggak jelas-jelas. Nah, sekarang lewat iSamsat semua bisa dilakukan secara online, bahkan bisa dari rumah dan juga eh, sangat transparansi menurut saya. Itu begitu gitu kali ya Teh. Baik, terima kasih Tempit atas paparannya tadi ya. Tadi kan Tempit sempat bahas mengenai Isamsat ya. Sekarang saya coba mau ke Kang Eco ya. Kang kan terlibat langsung nih di lapangan. Kira-kira apa saja sih tantangan dan perubahan yang terjadi saat beralih dari sistem manual ke Isamsat? Nah, untuk perubahannya sendiri ini sangat jomplang ya, sangat besar sekali. Tantangan pertama itu adalah mengubah pola pikir pegawai. Dulu, semua proses kami itu dilakukan secara manual. Mulai dari memeriksa dokumen fisik, menghitung denda secara manual, dan melayani antrean yang sangat panjang. Begitu sistem ini masuk, alurnya berubah total. Semua harus menguasai aplikasi, memverifikasi data secara online, dan memahami integrasi dengan database di Stukcapil. Tantangan yang kedua itu adalah meyakinkan masyarakat. Karena banyak warga yang awalnya ragu kalau bayar online. STNK ya, apa nggak kenapa-kenapa, atau datanya aman nggak gitu ya. Di sini, peran kami adalah menjadi edukator. Kami jelaskan prosedur, tunjukkan bukti transaksi resmi, bahkan mendampingi wajib pajak yang masih bingung menggunakan sistem. Saya sering sampaikan ke rekan-rekan semuanya, Smart ASN itu bukan cuma ahli sistem, tapi juga ahli komunikasi. Teknologi canggih tidak akan berguna kalau masyarakat tidak mau memakainya. Jika kita harus hadir sebagai jembatan yang menyederhanakan bahasa teknologi menjadi bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya Kang Eco. Nah, mungkin sekarang saya mau beralih ke Kang Irawan ya. Anda kan mewakili generasi ASN muda nih, sebagai pengguna Isamsat juga. Boleh ceritain nggak pengalamannya, Kang? Terkait pengalaman penggunaan e-Samsat, jadi sebelum adanya e-Samsat, saya biasanya datang langsung sih ke kantor Samsat gitu untuk mengurus pajak. Prosesnya cukup panjang. Biasanya saya harus datang pagi gitu untuk menghindari antrian panjang, terus juga untuk mengambil tiket antrian gitu untuk dapat yang pertama gitu. Selalu juga harus menyiapkan berkas-berkas seperti KTP, STNK, BPKB, juga mengisi formulir yang harus diisi di sana. Kadangkala
antrian itu nggak cukup 30 menit, bahkan sejam atau bisa juga sampai 2 jam itu kalau misalkan memang ketika hari itu mau bludak gitu. Setelah itu harus lagi menunggu pencetakan dan ya surat STNK-nya yang sudah diperpanjang. Lalu jika ada kesalahan lagi itu kan harus mengambil waktu yang cukup lama ya. Dan alhamdulillah setelah menggunakan e-Samsat ini prosesnya jadi jauh lebih praktis. Yang pertama cukup menggunakan atau membuka website dari e-Samsat itu sendiri, mengisi berkas-berkas atau data-data seperti nomor polisi kendaraan, NIK, terus juga nomor rangka kendaraan untuk diverifikasi. Lalu jumlah apa keuangan yang harus dibayarnya atau pajaknya berapa itu udah muncul plus denda jika ada. Dan pembayarannya pun cukup praktis itu hanya menggunakan mobile banking ataupun misalkan datang ke minimarket terdekat itu semua prosesnya bisa selesai dalam beberapa menit saja gitu. Dan bukti bayaran pun bisa langsung digunakan atau misalkan dapat STNK digitalnya lah kalau yang saya pengalaman itu. Dan ya perbedaannya sangat jelas ya kalau dulu harus antri cukup lama dan sekarang dengan adanya Islamsat ini prosesnya cukup 5 sampai 10 menit juga sudah selesai. Itu sih teh pengalaman saya dari sebelum dan setelah menggunakan Islamsat ini. Baik, tadi Kang Irawan sudah menceritakan ya pengalaman pribadinya menggunakan Samsat ini. Saya coba kembali ke Kang Eco ya. Kira-kira apa saja sih Kang dampak positif yang sudah dirasakan sejak adanya Isamsat ini? Saya kira dampaknya ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Yang pertama ada efisiensi waktu. Yang awalnya bisa antri 30 sampai 60 menit, kini hanya menunggu 3 sampai 5 menit melalui antrian online. Lalu yang kedua, peningkatan kepatuhan pembayaran. Karena lebih mudah diakses, masyarakat jadi lebih disiplin membayar tepat waktu. Lalu yang ketiga adalah penghematan sumber daya. Antrean di kantor berkurang sehingga petugas bisa fokus pada layanan yang memang diperuntukkan untuk layanan secara langsung tatap muka. Contohnya itu seperti pajak 5 tahunan dan ganti kaleng. Hmm, Baik, sudah ya Kang? Sudah Ya, cukup. terima kasih Kang Eco. Mungkin saya mau beralih ke Tempit ya. Kira-kira Tempit ada harapan apa nih ke depannya untuk Isamsat atau sistem digital ini? Oke. Eh, Harapan saya kita melihat dari penerapan si Samsat ini ya. Saya berharap itu seluruh ASN tidak hanya di Samsat saja, tapi di seluruh unit pelayanan publik mau dan mampu mengupgrade kemampuan digitalnya. Selain itu juga literasi digital untuk masyarakat juga harus diperluas, terutama di daerah-daerah yang masih terpencil, yang minim akses internet, supaya semua bisa merasakan manfaat dari pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Baik, mungkin terakhir ya, saya mau tanya ke Kang Irawan lagi nih. Kalau dari perspektifnya Kang nih, bagaimana harapan dan saran untuk Isamsat ke depannya? Oke, sebagai pengguna Samsat, saya berharap si aplikasi Samsat ini ke depannya bisa terintegrasi satu nasional ya. Jadi tidak hanya ada di Jawa Barat, agar semua orang bisa merasakan kenyamanan yang serupa. Terus juga harapannya ada layanan 24 jam selama seminggu. Semisal ada chatbot atau live agent yang bisa digunakan masyarakat untuk konsultasi terkait tentang pajak kendaraan ini. Terus juga ada notifikasi mungkin dari WhatsApp ke WhatsApp kita gitu terkait tentang keterlambatan pajak atau semisalnya gitu. Jadi kita juga jangan termudahkan agar tidak terlewat dalam membayar pajak kendaraan. Terus untuk pembayaran pajak sendiri bisa lebih diseragamkan, bisa lebih divariatifkan, maaf. Karena kan dompet digital tuh sekarang makin banyak kan, misalnya ShopeePay, GoPay, dan dan lainnya gitu. Terus untuk dari aplikasi sendiri ya semoga entah tampilan, entah fitur itu bisa lebih dikembangkan lagi, lebih diamankan lagi untuk menjaga data-data dari si pengguna. Itu aja sih mungkin harapan dari saya untuk aplikasi Samsat ini teh. Terima kasih. Baik,
Luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa Smart ASN adalah gabungan dari kemampuan digital, empati pelayanan, dan integritas. Smart governance hanya bisa terwujud jika teknologi, SDM, dan masyarakat berjalan bersama. Terima kasih banyak kepada Kang Eco, Tempit, dan Kang Irawan atas insight-nya ya. Semoga transformasi seperti ISAMSAT ini menjadi inspirasi bagi seluruh layanan publik di Indonesia ya. Mungkin cukup sekian ya kita akhiri diskusi pada pagi hari ini. Kita bisa beri tepuk tangan ya untuk narasumber kita hari ini. Terima kasih juga kepada moderator kita, Teh Dela.